Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, para pelajar skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11 semester 3 hari ini kita akan membahas perawatan jenazah. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah, pelajar skapsa, mari kita lanjutkan materi kemarin berkaitan dengan perawatan jenazah. Kita memasuki lanjutan materi kita yang sudah saya sampaikan tempo hari, yaitu mengkafani jenazah. Baik, kita langsung aja pada pembahasan. Yang dimaksud mengkafani jenazah di sini adalah membungkus jenazah dengan kain kafan secara total. Artinya jangan sampai jenazah itu ada yang kelihatan. Adapun hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah. Seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Adapun kalau sudah ada satu orang yang melaksanakan maka gugur kewajibannya. Nah, ini perlu saya tekankan. Jadi jangan sampai ada orang yang meninggal kemudian di salah satu wilayah itu tidak ada orang yang sama sekali tidak bisa merawat jenazah. Kemudian yang berikutnya, kain kafan yang diperoleh dengan cara yang halal. Jadi di sini dijelaskan bahwa kain kafan yang bagaimana yang boleh dipakai untuk mengkafani jenazah, yaitu kain kafan yang diperoleh dengan cara yang halal, yakni diambilkan dari harta benda peninggalan daripada jenazah jika ia meninggalkan harta benda. Artinya ketika si jenazah itu mempunyai harta benda, maka diambilkan dari sebagian daripada harta peninggalan itu. Dan kalau tidak, artinya bisa diambilkan dari keluarganya, kerabat dekat, baik itu anaknya atau saudaranya. Kalau memang terpaksa orang yang meninggal itu tidak mempunyai harta benda sama sekali. Kemudian yang berikutnya, bahwa ketentuan kain kafan itu yang digunakan hendaknya kain kafan yang bersih, berwarna putih, sederhana. Yang dimaksud di sini adalah begini. Jadi kain kafan itu diusahakan kain kafan yang bersih, berwarna putih itu maksudnya kain kafan yang suci. Jadi semua kain kafan itu yang dipakai untuk mengkafani jenazah itu harus suci hukumnya. Jangan sampai kainnya terkena najis. Artinya apa? Artinya seandainya tidak ada kain putih, maka boleh memakai kain apa saja yang jelas harus suci kainnya. Nah, di masyarakat kita seringkali pemahamannya itu ada yang perlu kita luruskan. Kalau di daerah-daerah kita tidak ada masalah, tetapi kalau di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, misalnya di daerah terpencil, di pedalaman itu kita mencari kain kafan yang putih mungkin agak sulit. Nah ini makanya kemudian kita diperbolehkan untuk memakai kain selain kain putih. Yang jelas harus suci. Ya, anjuran dari hadis Rasulullah menjelaskan bahwa kain yang dipakai itu sebaiknya yang putih, seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi ini. Yang artinya berpakaianlah kamu dengan pakaian yang berwarna putih, karena pakaian putih itu merupakan pakaian yang terbaik, dan kafanilah mayat kamu dengan kain yang putih itu. Artinya kita harus mengupayakan supaya kita memakai kain putih ini sesuai dengan anjuran yang ada atau yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah ini, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Jadi sebaiknya memakai kain putih. Saya tegaskan, seandainya di suatu daerah tidak ada kain putih atau kesulitan mencari kain putih, maka kain itu boleh memakai kain yang lain, tetapi harus suci hukumnya. Artinya kain itu tidak terkena najis. Ini bagi mereka-mereka yang hidup di daerah-daerah terpencil, daerah pedalaman, daerah yang tidak terjangkau oleh kita. Kalau di tempat kita tidak ada masalah, kita mencari kain putih di mana saja bisa. Kemudian juga ditegaskan oleh hadis Rasulullah, janganlah kamu berlebihan memilih kain yang mahal-mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kain kafan itu akan segera hancur. Artinya kita jangan berlebihan misalnya.
membeli kain yang mahal dan seterusnya. Ya yang wajar aja, artinya yang berlaku di masyarakat. Tidak harus kain yang mahal. Yang penting seperti anjuran daripada Rasulullah, seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi, kita memakai kain putih. Kalau terpaksa tidak ada kain putih, maka kita memakai kain yang tidak putih. Artinya boleh aja. Yang penting kain itu adalah suci. Gitu. Ini ketentuan daripada kain. Kemudian kira-kira berapa kebutuhan yang dibutuhkan untuk seorang jenazah? Ada ketentuan kalau kita disuruh membeli, ya kalau laki-laki beli 7 meter, kalau perempuan 9 meter. Untuk apa saja? Yaitu pertama, kalau laki-laki itu biasanya rangkap 3 plus penutup kepala dan baju. Kalau perempuan perbedaannya ada tambahan lagi, yaitu untuk kain basahan. Kain basahan itu fungsinya adalah untuk menutup aurat perempuan. Jadi beda. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu ada perbedaannya. Yaitu apabila kita memotong kain untuk jenazah, ada kelebihan untuk perempuan. Maka kain yang kita siapkan lebih banyak daripada perempuan. Biasanya yang berlaku di masyarakat, kalau laki-laki 7 meter, kalau perempuan 9 meter. Yang kelebihannya itu adalah untuk menutup aurat, atau istilahnya orang Jawa kain basahan begitu. Jadi sekali lagi potongannya adalah 1/3 helai, kemudian ditambah baju, ditambah penutup kepala. Kalau perempuan ditambah lagi dengan kain basahan untuk menutup aurat perempuan itu. Ya, lanjut. Ya, ketentuan mengkafani jenazah. Untuk jenazah laki-laki atau wanita minimal bungkusnya itu selapis di sini. Kalau selapis saya kira kalau di masyarakat kita tidak layak lah. Artinya masih kurang layak. Artinya makanya tadi saya sampaikan minimal 3 lapis. Ya minimal 3 lapis supaya semuanya bisa terbungkus keseluruhannya. Ya. Untuk jenazah laki-laki dibungkus 3 lapis kain kafan. Dan tiap lapis menutupi seluruh tubuhnya, artinya bisa menutup lah tadi. Tadi saya jelaskan bahwa 3 lapis untuk laki-laki, kemudian yang perempuan 5 lapis sebetulnya kalau perempuan, tapi 5 lapis itu dihitung dari kain basahan dan baju. Kemudian untuk jenazah wanita dilapisi dengan 5 lembar kain kafan, yaitu kain basahan, kemudian baju tutup kepala atau kerudung, dan kain kafan yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Yang intinya antara perempuan dan laki-laki sama, hanya beda tadi seperti yang saya jelaskan bahwa untuk perempuan itu ada tambahan untuk ini, untuk ya kain basahan ini. Kain basahan itu untuk menutup aurat perempuan sebelum semuanya dibungkus secara keseluruhan. Ya, maka kemudian di muka saya jelaskan kebutuhan antara kain perempuan dan laki-laki beda, ada selisih karena ada ini perbedaan. Ini ada kain basahan, kemudian ada ini. Ya. Tapi yang intinya bahwa semua kain kafan itu harus membungkus keseluruhan daripada jenazah. Berikut. Ya, ketentuan mengkafani jenazah di sini dalam pemakaian kain kafan. Ini misalnya kita siapkan dulu talinya. Di sini memakai 4 tali ya, 4 tali di atas, kemudian di sini, kemudian di bawah, di tengah. Nah, tempatnya di kepala, tangan, lutut, mata kaki dan seterusnya. Hendaknya dikafani. Artinya secara teknis di lapangan itu ada orang yang talinya itu ada 4, ada 5, ada 3, maksud saya 3, 4, boleh aja, ya misalnya 3. Tapi biasanya kalau di tradisi itu orang itu memilih yang hitungan ganjil, bisa 3, bisa 5 gitu. Tapi 4 tidak apa-apa, ini hanya perbedaan aja di masyarakat karena tali 4 juga ada manfaatnya, ada plus minusnya maksud saya. Tali 3 juga ada plus minusnya. Disiapkan dulu talinya, kemudian
kainnya ditata sedemikian rupa seperti yang kita harapkan, kemudian baru jenazah diangkat, diletakkan pada posisi yang sesuai dengan harapan kita, kemudian mulai dari tutup kepala, kemudian baju, kemudian kain basahan, kemudian yang di bawahnya lagi adalah 3 lapis yang seluruhnya bisa menutup jenazah itu. Baru kita kafani dengan mendahulukan yang kiri, kemudian yang kanan, kiri kanan gitu kainnya. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi yang kiri kemudian yang kanan dan seterusnya. Supaya seperti kalau kita sedekap ini, yang kanan kan kiri baru kanan gitu. Jadi kainnya itu yang etika yang harus kita pakai. Kemudian jenazah diolesi oleh kapur yang halus, kemudian diletakkan dengan hamparan kain dan seterusnya. Maksudnya begini, bahwa sebagai tradisi biasanya jenazah itu setelah dikafani ditaburi dengan minyak wangi atau apa sejenisnya, misalnya kapur bari dan seterusnya. Yaitu tujuannya adalah untuk menghilangkan bau-bau yang kurang sedap di dalam jenazah. Pada jenazah itu yang meninggal itu biasanya orang meninggal itu baunya kurang sedap lah istilahnya. Maka di dalam tradisi orang-orang di masyarakat kita adalah ditaburi minyak wangi supaya wangi begitu. Ya, berikutnya. Ya, kemudian ada hal yang perlu diperhatikan di dalam mengkafani jenazah. Di sini dijelaskan pula bagaimana untuk semuanya itu. Misalnya harus jenazah itu lubang-lubang yang ada di jenazah itu harus ditutupi. Misalnya tempelkan kapas secukupnya pada bagian muka jenazah ini misalnya. Atau kemudian kelaminnya, tuburnya dan sebagainya. Pokoknya semua lubang yang ada pada seseorang yang meninggal itu atau pada jenazah itu ditutup dengan kapas. Ini secara etika yang berlaku di masyarakat. Ya, diusahakan. Artinya kalau misalnya tidak ada kapas sama sekali, ya saya kira tidak ada masalah. Misalnya orang-orang yang hidup di daerah pedalaman itu kan kadang sulit untuk mencari itu. Tapi di tempat kita sesuai dengan standar, ini kita tempelkan kapas secukupnya pada bagian jenazah, pada pusarnya, pada kelaminnya, pada tuburnya. Kemudian setelah itu seluruh jenazah dibalut dengan kain kafan sampai rapi, kemudian diikat 4 utas tali yang sudah disiapkan. Bagian kepala, kemudian bagian ini lengan, kemudian bagian perut sini, kemudian mata kaki atau kaki. Mungkin demikian materi yang kita sampaikan hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh para siswa pelajar SMK. Ini tugas yang perlu kamu selesaikan. Ya. Yang pertama yaitu sebutkan barang apa saja yang dibutuhkan dan disiapkan untuk keperluan mengkafani jenazah. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua ada perbedaan kain kafan untuk jenazah laki-laki dan perempuan. Jelaskan. Artinya, kalau perempuan ini, kalau laki-laki ini dan seterusnya. Kemudian nomor 3, bolehkah kain kafan itu selain warna putih? Berikan alasannya. Misalnya kalau kain tidak ada kain putih, saya pakai kain lainnya putih, maka silahkan kamu memberi alasan. Demikian materi yang hari ini yang kita sampaikan, kita akhiri. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai perawatan jenazah. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola se-Kediri Raya.